Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan ya. Kita kembali dipersatukan dalam Zoom Fellowship malam hari ini. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam hadiratnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari, semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan saat ini bersatu hati ya Tuhan, memuliakan Engkau, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah waktu yang Kau beri Tuhan, kami boleh pergunakan sebaik mungkin Tuhan untuk membesarkan nama-Mu. Setiap kami yang melayani Engkau pada malam hari ini, Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah ibadah ini berjalan dari awal, tengah hingga akhir, semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita bawa satu pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, dapat tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi makan yang berat oleh kuasa darah-Mu. Kita menjadi ciptaan baru karena kuasa darah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami jadi ciptaan baru. Oh terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah Engkau ya Allahku. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Yesus teramat baik. Oh, terima kasih Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh
oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekuatanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, rahmat-Mu hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh ditebus, dan kami boleh mencari ciptaan yang baru. Kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami melihat Tuhan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bagi kita yang siap memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan nama. Ya, kita akan angkat satu pujian lagi. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Kau yang memberi ku besar kan juga Engkau saja. Kita angkat pujiannya sekali lagi ya saudara di awal. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Kau yang memberi ku dan juga Engkau Raja dan Raja. Sungguh besar Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Kau yang memberi terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Kau yang memberi
Terpujilah Engkau Raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja, Raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Ya, sekarang tiba waktunya saya persilakan bagi saudara yang mau bersaksi untuk cinta kasih Tuhan. Saya berikan waktu dan kesempatan. Ya, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam firman. Sebelumnya kita akan bawa satu pujian lagi. Kita mau katakan, Yesuslah kekuatanku. Kekuatan kita. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku, yang ku pegang, aku pegang, hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Dari awal lagi. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku, yang ku pegang, hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Allahku, Bapa dan sahabatku, yang telah turuti seluruh hidupku. Walau lewati aku tak ditinggalkan, Yesus ku rasakan di hidupku. Kita lagi saudara di awal. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang seluruh hidupku. Lewati lembah, walau lewati lembah
Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pernikahan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Para hambanya saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali lagi bersekutu di dalam Zoom Fellowship ini. Walaupun kita dalam online ya, kita tetap bersyukur apapun media yang dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sini kita akan belajar kembali. Saya harap semua berperan aktif untuk kita saling memberikan rema di firman Tuhan ini, kita saling sharing, karena tujuan hari Senin ini adalah saling sharing ya, karena kita mempelajari di dalam 2 Loh Batu ini ya, yang kita ambil di dalam Keluaran 34 ayat 27. Sebelum kita memasukkan sharing ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Malam hari ini kami boleh Zoom Fellowship semua karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat, kemampuan bagi kami Tuhan untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh termanifestasi di dalam setiap kehidupan kami, sehingga iman kami boleh terus bertumbuh berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Sertai kami dan pimpin kami senantiasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam berkat nama Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita sharing bersama-sama ya. Kita tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah kita sembunyi-sembunyikan unek-unek kita. Apapun yang kita dengar firman Tuhan di Keluaran 34:21 dan 27 ini, rema yang kita dapat ya kita bisa sebarkan biar kita saling memberkati ya. Di sini dikatakan Keluaran 34:27, di sini berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Nah, di sini Tuhan memerintahkan Musa agar dia menuliskan apa yang telah Tuhan sampaikan kepada Musa dan perjanjian dengan bangsa Israel. Musa harus menulis, salah satu yang harus Musa tulis adalah 10 hukum tadi, yaitu 10 hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel ya. Dan dia juga harus menuliskan setiap perayaan yang harus dijalankan oleh bangsa Israel. Perayaan salah satu adalah perayaan Pondok Daun,
roti tidak beragi, perayaan 7 minggu. Sebetulnya di sini di perjanjian lama ini juga ada di perjanjian baru sebetulnya. Perayaan roti tidak beragi itu dirayakan setelah Paskah. Paskah itu lebih banyak dibicarakan di perjanjian baru ya, karena Paskah itu adalah tentang kebangkitan Yesus. Tapi kalau yang di sini di Keluaran 3:4-7 ini adalah zaman Allah Bapa. Belum zamannya Allah Anak, ya kan. Jadi ini tapi firman Tuhan ini sangat compare dengan perjanjian baru. Kalau kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru, sebetulnya kelengkapannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memikir pakai cara manusia, kalau kita melihat ya, hukuman di perjanjian lama dan perjanjian baru ini, kalau di perjanjian lama kita lihat seakan-akan Tuhan itu kejam ya, kalau dilihat apapun yang dilakukan, misal mencuri tangan harus dipotong, kalau melihat dengan yang tidak baik tangan harus dicungkil ya. Tapi itulah Tuhan memberikan gambaran, Tuhan itu tidak mau kita melangkah sembarangan di sini. Tuhan ingin supaya kita tetap harus mentaati apa yang Tuhan firmankan. Makanya Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk ditulis. Supaya apa? Ketika itu ditulis, firman Tuhan itu akan menjadi hukum. Hukum itu harus ditaati. Kalau tidak ditaati, hukum tersebut menjadi konsekuensi kita harus menanggungnya. Inilah luar biasanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak boleh sampai melanggar perintah Tuhan. Makanya kenapa setiap bangsa Israel dan sampai kita saat ini tidak mampu melakukan hukum Taurat. Karena memang berat. Asalkan kita bisa lakukan 9, satu aja yang tidak kita lakukan, itu jadi 0 lagi. Makanya ini sangat berat. Makanya oleh sebab itu Tuhan kenapa Yesus datang ke dunia, itulah tujuannya supaya kita ditebus, supaya kita bebas dari belenggu dosa. Inilah kita bersyukur, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu taat akan perintah Tuhan. Kita harus taat. Kenapa? Karena taat ini adalah akses menuju tata kerajaan Allah. Ketika kita tidak taat, apa yang terjadi? Tentu ada konsekuensinya. Kita melihat Tuhan mengasihi bangsa Israel, tapi ketika bangsa Israel tidak taat, apa yang terjadi? Mereka juga dihukum sama Tuhan. Artinya apa? Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka, Tuhan sangat mengasihi mereka. Artinya apa? Setiap kehidupan kita harus melihat apa yang Tuhan kehendaki harus kita kerjakan supaya apa? Kehidupan kita jadi lebih baik. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak terlepas dari yang namanya pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan yang harus kita jalankan harus seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu pelayanan yang penuh dengan kerelaan hati dan penuh sukacita. Di sini juga Tuhan juga memberikan kita satu perumpamaan tentang talenta itu ya. Ada 5, 2, 1. Nah, talenta ini Tuhan berikan sesuai kapasitas kita. Ada yang bisa 5, Tuhan akan berikan 5. Ada yang 2, Tuhan berikan 2. Ada yang 1, Tuhan akan berikan 1. Tapi kalau kita melihat dari talenta yang Tuhan berikan, 5 dan 2 ini melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan tulus. Dan mereka menerima apa yang Tuhan janjikan. Mereka mendapat berkat yang luar biasa. Sedangkan yang 1 ini malah disimpan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Tuhan berikan bahwa dia talenta yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita kerjakan, itu artinya kita jahat jadinya dan jadi malas. Di firman Tuhan dijelaskan, nanti Bapak Ibu Saudara bisa buka, bisa baca di dalam Matius 25 ayat 26 sampai 30 atau 31, saya lupa. Pokoknya di situ dijelaskan tentang talenta di situ. Ya. Jadi kita harus di sini bersungguh-sungguh dalam setiap pelayanan kita
Karena Tuhan juga mengingatkan kepada bangsa Israel melalui tulisan firman Tuhan ini yang Tuhan firmankan kepada Musa untuk Musa tulis supaya diingat, bukan hanya diingat oleh bangsa Israel tapi diingat juga oleh kita semua. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah firman yang hidup. Kita tidak bisa mendikte Tuhan, tapi kita bisa belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan melalui pimpinan penyertaannya. Oleh sebab itu, apapun talenta yang kita punya, yang Tuhan berikan, harus kita jalankan dengan kerelaan hati, dengan setulus hati kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat. Ya kan? Tuhan memberikan kita hal yang kecil saja. Kalau kita tidak bisa kerjakan, tidak mungkin Tuhan memberikan hal yang besar. Kenapa? Hal yang kecil aja kita tidak bisa lakukan. Tidak mungkin dikasih hal besar. Sama juga kita kerja di perusahaan. Kita dikasih tanggung jawab seperti office boy misalnya kita. Atau office girl. Kita tidak bisa menyelesaikan menyapu, bersihkan ini. Maka tidak akan diberikan pangkat yang tinggi lagi. Akan terus begitu. Dan dilihat kinerjanya. Sama, Tuhan juga memberi kita seperti itu. Kita diberikan talenta seperti itu. Artinya apa? Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita simpan. Tapi harus kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita juga bisa melihat apa yang dua laut yang ada di Israel. Sangat terkenal laut ini. Ini menggambarkan kehidupan setiap kita juga. Contohnya ada Laut Galilea dan Laut Mati. Di dalam dua laut ini sebenarnya mempunyai peranan yang sama, tapi caranya berbeda. Contoh, Laut Galilea dialirkan oleh air dari Sungai Yordan. Dan air yang sudah dialiri ke Galilea ini, dia menyebarkan lagi, dia memberkati yang di bawah lagi. Sedangkan Laut Mati, dia terima air dari Sungai Yordan ini cuma disimpan dan tidak melakukan apa-apa. Inilah menggambaran setiap kehidupan kita juga, kita mau pilih yang mana. Tuhan menciptakan kita seperti itu, kita tetap dikasih pilihan. Kita mau pilih yang mana, melakukan atau kita menahan, ya kan? Kalau kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan memampukan kita. Kita harus percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Yang menyebabkan terjadi itu ada cara pandang kita. Karena kita memakai cara kita, tidak melibatkan Tuhan. Makanya Tuhan selalu mengingatkan kepada bangsa Israel dan kepada kita juga semuanya. Karena firman ini memang diperuntukkan kita semua. Bisa untuk saya, bisa untuk Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Karena firman ini adalah pedang bermata dua. Bisa kena saya, bisa kena Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Firman inilah firman hidup namanya. Itulah cara Tuhan. Tuhan ingin setiap kita, apapun talenta yang kita punya saat ini, baik harus kita pergunakan. Jangan kita sia-siakan. Waktu hidup kita tidak tahu sampai kapan. Besok kita seperti apa, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, di sini firman Tuhan jelas, kita harus menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan mengingatkan Musa untuk tulis segala firman berdasarkan yang Tuhan adakan dengan Musa dan bangsa Israel. Ini adalah satu perintah. Berarti kehidupan kita itu Tuhan juga memerintahkan kita untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberikan waktu kita. Sebagai apa? Sebagai pengorbanan kita bahwa kita tuh cinta sama Tuhan. Tentu kita yang cinta akan Tuhan selalu ingin melekat dan berpaut kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa melekat kepada Tuhan? Tentu kita harus meminta tuntunan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, penyembahan. Maka oleh sebab itu, selagi kita masih diberikan kesempatan sampai hari ini,
Mari kita pergunakan waktu yang ada ini lebih intens untuk membaca firman-Nya, untuk mendengar suara Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Justru kita lah yang mematikan langkah itu. Ketika Tuhan ingin kita melakukan, tapi kita nahan. Akhirnya apa? Akhirnya talenta yang Tuhan kasih ke kita, Tuhan berikan ke yang lain. Alangkah baiknya untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus merenungkan rema apa yang tersimpan di dalam firman Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan, rema yang kita terima itu pasti berbeda-beda. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan tahu setiap porsi kita, maka oleh sebab itu setiap kita pasti Tuhan berikan talenta. Makanya ada talenta 5, 2, dan 1 tadi itu. Maka oleh sebab itu di hari Senin ini kita saling sharing-sharing. Saya juga berharap Bapak Ibu Saudara yang ikut Zoom malam ini kita boleh sharing bersama-sama. Rema yang didapat malam ini kita bisa sharing lagi. Agar apa? Agar kita bisa tumbuh bersama-sama. Kita terus boleh maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kita mempunyai kerinduan untuk melayani di pelayanan apa saja, saya harap Bapak Ibu tidak ragu-ragu di dalam jemaat Immanuel ini. Kita ada satu keluarga, kita ingin kehidupan kita diberkati Tuhan. Kalau kita ingin diberkati, kehidupan kita ingin diberkati Tuhan, ya kita harus melayani Tuhan. Bayangkan Tuhan saja yang Allah aja datang melayani, bukan untuk dilayani. Bayangkan kalau kita itu tidak mau melayani Tuhan, bayangkan kita itu lebih besar jadinya. Alangkah terbalik jadinya Bapak Ibu Saudara. Itu bisa kita baca di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diterangkan seperti itu. Tuhan datang itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus mempunyai komitmen seperti itu. Kenapa? Maka ada lagu, "Ku mau sepertimu Yesus." Kita tidak bisa melakukan itu, bagaimana kita bisa ingin seperti Yesus? Mustahil itu. Makanya oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kita yang punya talenta apa saja, pergunakanlah talenta yang kita punya untuk melayani Tuhan, untuk berbagi bersama sesama. Dan kita juga sudah pasti kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, banyak kesaksian hidup. Saya yakin dan percaya kita setiap ini pasti punya kesaksian hidup. Tidak ada yang enggak, ya kan? Karena setiap kita mengalami, setiap hari kita mengalami masalah. Karena firman Tuhan memberikan kita tuntunan. Tuhan sampaikan sampai 365 hari, jangan takut. Artinya setiap hari kita pasti manusia mengalami ketakutan. Cuma ketakutan seperti apa yang kita alami, ya kita harus bisa menghadapinya. Karena kita harus percaya gini, setiap permasalahan yang kita hadapi, Tuhan pasti tambahkan kapasitas untuk kita lewati. Kita harus percaya itu. Karena firman Tuhan dengan jelas memberikan kepada kita juga pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Artinya apa? Tidak ada yang luar biasa di situ. Pencobaan biasa artinya ketika kita alami masalah, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewatinya. Artinya Tuhan tuh maha sanggup. Tinggal bagaimana kehidupan kita. Apakah kita mau terus berpaut, terus bersama, berjalan bersama Tuhan, atau kita memakai cara pandang kita, melakukan dengan cara kita, atau kita punya hidup kita. Kita mau apa ya terserah kita. Sebenarnya kalau kita lihat lagi di firman Tuhan, hidup kita tuh punyanya Tuhan. Hidupku bukannya aku, tapi Yesus yang hidup dalamku. Di dalam firman Tuhan jelas. Jadi apapun yang melekat dalam hidup kita, itu kepunyaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan jelas memberikan seperti itu. Bukan kata Pak Darman, tapi firman Tuhan yang memberikan itu. Jadi kita harus terus belajar untuk boleh terus intens bersama Tuhan. Kita lihat situasi kondisi yang semakin hari tidak semakin baik, tapi kita harus percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Agar apa? Agar kita melihat bahwa kita punya Allah yang luar biasa.
Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, teruslah kita maju bangkit. Jangan pernah kita mundur. Langkah yang terbaik bagi kita anak-anak Tuhan adalah melangkah maju, bukan mundur, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melupakan yang di belakang, tapi menatap yang di depan. Karena masa depan itu di depan, bukan di belakang, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari di hari Senin ini kita ambil waktu, ambil momen, kita saling sharing. Nanti saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan sharing di firman Tuhan Keluaran 3:4-7 ini. Saya berikan waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo, mari maju bersama. Jangan malu. Ayo, silahkan Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari ini. Apakah ada? Ayo. Kita ada satu keluarga, jadi tidak usah malu-malu, tidak usah sungkan-sungkan. Keluarkan aja apa yang menjadi rema kita hari ini. Kita boleh bertumbuh. Ayo, Bapak Ibu Saudara, Pak Yongki, Ibu Tanti, Ibu Sunping, Ibu Vera, dan Ibu Fania, Pak Patrick, siapa yang ada di sini, mari kita saling sharing. Apakah ada? Ya, salam Bapak Ibu Saudara. Untuk menanggapi perjanjian firman Tuhan di Keluaran 34 ayat 27, itu perjanjian Tuhan dengan kita sebagai umat jemaatnya dan dengan umat Israel. Dari awal sudah dikatakan Tuhan, ikutlah aku, maka apapun yang engkau lakukan, aku akan menambahkan kepadamu dan akan memberkati engkau. Sebagai pengikutnya, kita harus selalu taat dan setia kepadanya. Dengan hati kita lakukan itu semuanya. Jangan hanya sepotong-sepotong, lakukanlah dengan ikhlas, taat dan setia kepadanya. Apa yang menjadi harapan kita semuanya untuk dalam satu wadah jemaat Immanuel, kita harus selalu bersatu hati, saling bahu-membahu dalam membangun satu gereja Immanuel ini. Maka dari itu kita semuanya janganlah melihat ke kiri dan ke kanan. Marilah kita fokus untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan. Makanya kita akan diberkati, bukan hanya sampai 100 kali lipat, bisa sampai 300 kali lipat dalam hidup kita. Seperti ya pengalaman saya, waktu mau jual rumah, saya merasakan itu berat sekali kalau hanya mengadakan manusia. Maka dari itu saya mengadakan Tuhan, saya selalu berdoa, puji Tuhan dalam waktu 4 bulan, rumah saya di Segarati City sudah ada yang membeli. Ya, dari awal pertama katanya mau dilunasin, akhirnya melalui bank, dan puji Tuhan dilunasin lewat bank. Dan setelah bulan depan mungkin suratnya keluar dari bank, dari nama, dan akan dilunasi. Demikian, kalau kita selalu taat dan setia kepadanya, apapun yang kita minta, kita akan diberkati. Ya, demikian Pak Darman. Oh, luar biasa. Apakah ada lagi? Ayo, momen kita untuk saling sharing, saling berbagi, saling memberkati Bapak Ibu Saudara, tidak usah ragu-ragu. Pak Darman. Baik, Pak. Tuhan berkati, ayo. Ya. Jadi kalau saya fokus aja deh ke ayatnya, karena kita Ulangan ini, ya kalau kita lihat dari suku bahasa Indonesia aja, Ulangan berarti mengulang. Jadi mengulang itu dari mana ya? Ini yang kita baca ini adalah ketika Musa ada di Gunung Sinai.
Ketika turun dari Gunung Sinai, dia melihat bangsa Israel sangat tidak bermoral. Gitu. Nah, jadi apa yang telah Musa dapatkan dari Tuhan tentang 10 firman Tuhan dan dari ajaran-ajaran yang Abraham berikan yang menjadi apa namanya adat itu. Nah, karena di dalam itu apa pesta yang tidak bermoral itu satu generasi itu mati. Jadi bungaran lah, bunga-bunga yang baru tumbuh. Jadi masyarakat Israel yang baru-baru tumbuh begitu. Nah, itulah ajaran Musa mengulang kepada generasi-generasi baru. Beginilah tatanan Israel gitu. Jadi juga kita disebutkan bahwa ada hukum yang berat sekali, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, yaitu untuk apa ya? Karena Musa itu tahu ketika nanti bangsa Israel akan menempati Kanaan, dia akan berperang kepada orang-orang Kanaan. Makanya terlalu ketat mereka diajarkan. Nah, di situ juga mengatakan apakah mereka bisa gitu. Padahal mereka bangsa tegar tengkuk. Nah, bangsa tegar tengkuk itu apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Karena itu hanya omongan dari Musa. Kan itu tidak relevan lagi. Nah, jadi karena bahasa Musa itu tegar tengkuk itu dipakai oleh bangsa Eropa, terjadinya holocaust di rasisme kepada itu yang disebut antisemit. Hitler membunuh dengan alasan Alkitab. Gitu. Padahal itu hanya ada kekhawatiran Musa saja kepada bangsa ini bisa gitu. Karena tantangan di tanah Kanan itu sangat-sangat berat. Nah, itulah ya, maksudnya kita renungkan firman itu, janganlah dari mulut kita atau dari suatu gereja, lihatlah kegagalan Perang Dunia Kedua kemarin itu. Bangsa itu tertindas hanya karena tidak ada gereja-gereja pada Perang Dunia Kedua itu yang menolong anak-anak Israel dibunuh dengan alasan-alasan seperti itu. Jadi memang luar biasa akhirnya Israel tetap perjanjian Tuhan selalu ditepati. Tetapi Yesus datang dengan hukum yang utama adalah hukum kasih. Nah, kalau apakah hukum-hukum yang diterapkan Musa itu bisa dipakai sampai sekarang? Peradaban mulai berubah. Hukuman yang zaman dahulu tidak mungkin relevan lagi dipakai oleh zaman sekarang. Karena apa? Karena peradaban berubah. Jadi yang peradaban yang tidak berubah ya, lihatlah Yesus. Bagaimana Yesus ketika ada seorang wanita susila yang mau dirajam, Yesus ya karena hukum Israel itu ya harus dirajam wanita yang asusila, ketahuan asusila begitu. Tapi lihatlah, kasih adalah yang utamanya. Jadi itulah yang penting dalam kekristenan adalah kasih. Jadi hanya itu yang saya bisa sampaikan, mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih. Tuhan berkati Pak, terima kasih sudah memberikan sharing luar biasa. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa. Malam hari ini kami boleh sharing bersama-sama. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, biar kami boleh bertumbuh berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Sertai kehidupan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan dalam menjalankan firman Tuhan ini, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami, sehingga firman-Mu termanifestasi dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu sehingga kehidupan kami boleh terus maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat kami Kristus, saya berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada WL, dan berkati. Terima kasih untuk hambanya Pak Yongki dan Pak Siagian yang telah membawakan sharing ini sehingga kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, mengerti firman Tuhan. Karena kasih Tuhan, maka kita boleh ada sampai saat ini. Ya, sekarang untuk kita hafalan ayat hafalannya. Siapa yang duluan? Ini di 1 Timotius 6 ayat 6. Siapa silakan siapa? Ibu Lipong ya? Boleh. Oke. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, amin. Dan berkati Ibu Amin. Lipong. Selanjutnya Ibu Tanti, siap? 1 Timotius 6 ayat 6. Memang kalau memang ibadah itu kalau disertai dengan ibadah itu kalau disertai dan secukup memberi keuntungan besar. Amin. Berkati Ibu Makasih Tanti. ya, berkati. Ya, berkati. Saya. Oke, selanjutnya. Ya, oke Patrick. Saya 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Amin. Berkati. Kok Ya. ininya terang banget? Rambutnya baik tuh, Terang banget rambutnya. rambutnya. Ngapain? Rambutnya berik. Iya, menteri. Poninya Dijual panjang jadi pakai rambutnya. lampu. Saya lihatnya langsung silau Nah, tuh, gitu loh. rambut segini Mantul gitu. cahayanya. Iya, sengaja Baru poninya panianya ada. panjang. Potong dong nih, potong. Makanya jadi jidatnya makin lebar. Iya, nanti diturunin deh, nanti turunin. Jadi kalau mati lampu masih kelihatan terang gitu. Masih kelihatan, nggak cuma gigi aja, ini pun masih jelas lah. Pangan. Tuh. Nanti Selanjutnya kalau Fania kurang terang ada. nanti disinarin lagi biar lebih Iya, terang. iya. Oke, Fanianya ada? Panianya lagi kerja bentar. Oke, belum ya. Selanjutnya Oke. silakan Berkati Patrick. Ibu Vera siap? Silakan Bu Vera. Ya dulu aja. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup apa tuh? Memberi keuntungan besar. Iya, amin. Berkati Bu Vera. Oke, Benar Gio. nggak sih? Benar. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. 1 Timotius Gio, ayat selanjutnya. 6. 1 Timotius 6. Memang ibadah itu. pada itu kalau disertai dengan Rasa cukup akan nggak ada akan memberi. memberi keuntungan besar. Nah, ulang. Amin. Berkati Gio.
Oke, Selanjutnya terima kasih. siapa? Terima kasih. Tuhan berkati ya Bu Vera. Ami siap Ami? Oke. 1 Salam Timotius. Ami. Ya, Tidak coba. ya 1 Timotius 1 benar. Timotius 6 ayat 6. Heeh. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Amin. Ya, Tuhan berkati Bu Suwanti. Amin. Amin. Selanjutnya Ibu Tauchen siap? Ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Memang ibadah itu saya rasa cukup. Memang ibadah itu kalau memang ibadah itu rasa cukup kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, amin. Saya berkati Bu Tauchen. Amin. Amin. Selanjutnya Aku Wana. oke, Terlin. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan Besar. Amin. Saya berkati Terlin. cukup Wana. Selanjutnya siapa ya? Pak Yongki siap? Pak Yongki udah siap? Aku dulu boleh. Silakan Pak. 1 Matius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yongki. Gracia ada? Saya di bawah, ntar aja. Oh, nanti ya. Di bawah. Selanjutnya Bu Sunting ya. Silakan Bu Sunting. Ya. Sebentar. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan besar. Amin. Ya, memberi keuntungan besar. Amin. Berkati Bu Sunting. Semua Tuhan berkati. Selanjutnya Bu Ting Saputri siap? Ya Tuana. Ya, Shalom. Shalom. Silakan Bu. Ya, 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Ya, amin. Terima berkati Bu. Pak Yandinya ada? Ibu. Pak Yandinya ada Bu? Ayat 6 cukup memberi keuntungan besar. Amin. Berkati ya Pak Yandi. Ya. Gracianya sudah ada. Ayo Gracia. Gracia hafalan Gracia. Gracia. Nah, ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Memberi Ya, keuntungan besar. Amin. Ya, pintar. Terus berkati. Oke, Tuhan berkati Pak Yongki. Selanjutnya Pak Siagian. Oke, keluarga Pak Siagian.
Silakan Pak. Mama dulu. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup beri keuntungan besar. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, saya ya. Selanjutnya Noel ya. Ya, 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ya, amin. Terima kasih Noel. Ya, Selanjutnya Pak Siagian. Siap Pak. pas dulu. Pas ya. Oke. Oke. Tuhan berkati ya Bu Melin dan Noel. Ya, Selanjutnya Pak Henry ya. Shalom Pak Henry. Dilanjut Bu, masih di jalan. Oh iya. Oke, hati-hati Pak. Dan berkati hati-hati ya Pak. Ya, dan berkati. Ya. Oke, selanjutnya Bu Mila ya. Bu Mila siap Bu Mila? Pilih. Oke, silakan Bu. Berapa sih 1 Timotius? 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Amin. Berkati Bu. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Terus berkati Bu Mila dan Filia. Terima kasih Bu Ana. Ya, sama-sama. Lagi ya? Tinggal kita ya. Oke. Oke. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Oke. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nggak mau. Kenapa? Oke, masih ada yang belum? Saya bacain ya nama-nama yang sudah dihafal. Tolong disimak masing-masing namanya. Ibu Lipong, Ibu Tanti, Bapak Petrik, Ibu Vera, Dio, Ibu Suwanti, Ibu Taucen, Perlin, Bapak Yongki, Ibu Sunting, Ibu Ping Saputri, Bapak Yandi, Gracia, Ibu Melin, Noel, Ibu Mila, Filia, Pak Darman, Bu Ana, dan Fani. Ada yang belum disebutkan namanya? Oke, kalau sudah semuanya, dan memberkati semuanya, kiranya semakin rajin dalam Tuhan, dan tentunya di ayat hafalan ya. Amin. Mungkin ada pengumuman sebelum kita akhiri ibadah ini. Ada pengumuman nggak, Ferlin? Belum ada sih, Bu Ana. Paling ya Belum ada. hari Rabu tetap ada ibadah fellowship. Seperti biasa ya. Betul. Oke. Seperti biasa, saudara, Rabu kita ada fellowship lagi. Saya mengundang untuk kita semua terus hadir dalam ibadah-ibadah yang ada. Kira-kira memberkati. Ya, untuk hafalan untuk Rabu 1 Yohanes 4 ayat 20. Coba ditampilkan.
Jikalau seorang berkata engkau benar. Ini ayat hafalan untuk Rabu ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Siap ya? Enggak, panjangan. Ini sering loh ayat ini keluar. Harusnya bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Kalau nggak bisa kita lupain aja, lewatin. Kalau nggak bisa kita nyontek. Iya, nyontek kan. Ya nggak apa-apa. Jangan. Ya, ya. Kan sambil belajar. Paling dibantuin ntar. Ya dibantuin ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk doa syafaat. Saya. Oh ya, dengan Saudara Patrick ya. Iya. Ada yang mendoakan, silakan yang mau didoakan. Ya aku pulihkan tangannya, terapi belum kelar. Sama Rika, Oke. Rika jantungnya bocor. Oke. Lalu? Oh, Tante Lika. Tante Rika Juga itu ya? ada Ya. kebocoran jantung, tapi nggak besar kecil. Ya, kita doain udah nggak bocor. Iya. Amin. Dia juga mau minta didoain dong kok Patrick. Oke, nggak ada lagi ya. Lagi tryout. Ya. Oke, Gio Anak-anak juga yang lagi tryout ujian ya. ujian. Oke, ada lagi? Iya. Aku juga mau nih. Iya, Ai Ping Ping. Kenapa Ai Ping Ping? Tulang leher sakit nih sampai ke belakang. Oke, kita Udah uzur, doain biar tulangnya sehat Ya. lagi. Baru berapa dua hari ini deh. Tangan aku masih Oke. tanganku juga masih sakit. Biar bergeraknya baik. Oke, ada lagi? Nah, sama asuransinya nih lagi masih berjalan pengecekan biar semuanya disetujui. Siap. Asuransinya Ai Ping Ping. Iya. Oke, baru mau masuk asuransi apa gimana? Enggak, udah kemarin kan ada operasi, cuman Oh, lagi tinggal klaim. Iya, lagi berjalan, lagi apa sih? Lagi Dicek dulu berjalan lah ya. klaim, masih dicek-cek. Oke, proses klaimnya biar lancar ya. Amin dah. Oke. Oke, kalau kayak gitu saya tuh nanti yang doa berkat Pak Darman ya. Iya. Oke. Oke. Iya Patrick, Pak Darman. Terima kasih Patrick. Oke, saya mulai ya doanya ya. Yuk, mari bersatu dalam doa, saudara-saudara sekalian. Bapa kami yang baik, Engkau yang memberkati kami selalu ya Tuhan, di setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan, mulai dari anak-anak sampai orang tua ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami selalu ya Tuhan, lewat ibadah fellowship Zoom pada malam hari ini ya Tuhan. Walaupun waktunya sangat singkat ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menyediakan kami di waktu yang sama ya Tuhan. Engkau selalu menyertai kami di setiap waktu kami ya Tuhan. Mulai dari pagi hari sampai ketemu kembali di pagi hari lagi ya Tuhan. Engkau tiada pernah sekalipun ya Tuhan untuk tidak memperhatikan kami ya Tuhan. Karena Engkau selalu ada buat kami dan Engkau selalu berada di sisi kami ya Tuhan. Engkau yang menjawab setiap pergumulan masalah yang hadapi setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu ya Tuhan apapun yang dialami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ada di dalam ibadah fellowship ini ya Tuhan. Tapi kami mau mempercayainya ya Tuhan. Tuhan selalu mempunyai rencana dan jawaban yang terbaik atas setiap doa-doa yang akan kami naikkan ya Tuhan. Bapa, pada malam hari ini Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan setiap kami ya Tuhan. Ada Tante Lipong ya Tuhan, Tante Like maupun Ai Ping Ping ya Tuhan yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan patahkan segala penyakit kuasa kutuknya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan
Tante Lipo, Tante Lika, dan Ai Pimping ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah dokter atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan kami semuanya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kesehatan jemaat-jemaat lain ya Tuhan yang mungkin ada merasakan kurang enak badan itu ataupun yang tidak merasakan ya Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kesehatan ya Tuhan dan semangat yang baru ya Tuhan untuk bisa kami melakukan aktivitas-aktivitas dalam hidup kami ya Tuhan. Ada yang bekerja ya Tuhan atau yang sekolah ya Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-Mu ya Tuhan yang mengalami ujian, try out ya Tuhan, ada Gio dan anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan. Engkau mampukan mereka semua ya Tuhan dalam bidang studinya ya Tuhan, Engkau cukupkan segala apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan. Mulai dari perlengkapan sekolahnya ya Tuhan, maupun sampai ke pembelajarannya ya Tuhan, Engkau cukupkan ya Tuhan semuanya Tuhan, Engkau mampukan mereka ya Tuhan sehingga mereka bisa lulus ya Tuhan dan bisa mendapatkan nilai dan hasil yang terbaik ya Tuhan, karena ini semua kami lakukan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rumah ya Tuhan, di mana tempat kami tinggal semuanya berada ya Tuhan, Engkau pakai rumah kami ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu selalu ya Tuhan. Biarlah rumah yang tempat kami tinggal ini semua ya Tuhan tercurah atas berkat segala berkat ya Tuhan yang daripada Bapa ya Tuhan, sehingga di mana kami tinggal ya Tuhan bisa merasakan damai, kasih sejahtera, sukacita yang berkelimpahan ya Tuhan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami selalu ya Tuhan untuk mengucap syukur selalu ya Tuhan di setiap hal-hal kecil apapun ya saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk proses klaim asuransi dari Ibu Ping ya Tuhan. Biarlah saja Engkau lancarkan segala apapun ya Tuhan yang menjadi hak dan bagiannya dari Ibu Ping ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah selalu memberikan ya Tuhan yang terbaik untuk kehidupan keluarga Ibu Ping ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati pimpinannya dari Bapak Presiden, Wakil dan jajaran menteri dari atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka semua, Engkau pakai mereka semua ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu selalu ya Tuhan dan untuk kemajuan negara bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau tanamkan rasa takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga apapun keputusan yang diambil semuanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin kami akan mengakhiri ibadah fellowship pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir untuk setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan beristirahat ya Tuhan pada malam hari ini Tuhan, dan untuk bisa dan melanjutkan aktivitas kami Tuhan di esok hari ya Tuhan. Sebelum itu ya Tuhan, kami rindu sekali ya Tuhan untuk menerima segala berkat yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa, persekutuan dan arah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya, kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan Mual ya. Teman Patrick, terima kasih. Ya. Oke, Verlin boleh foto. Terima kasih Bu Patrick. Untuk fotonya aku minta tolong Noel ya. Noel. Gimana? Untuk fotonya aku minta tolong Noel ya. Bilang kedua tiganya. Lagi gak bisa nih Kak, soalnya pakai HP. Oh ya, oke. Aku minta tolong Gio deh, Gio. Dia bisa. Gio bisa? Gio, mari kita foto. Oke. Mari semua kita foto terlebih dahulu. Mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke. Next.
Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Terima Terima kasih semuanya. Berkati. Gio, terima kasih. Herlin, Ginli, Herman, Tuhan berkati semua. semuanya. Ami, Taucan, Lima, Izin untuk N ya. Tuhan Selesai berkati semuanya ya. dari Kalian aku. juga, Pak Hendri. Ya.